Ya, pemirsa, kuasa hukum Salsa Ayu Amelia membantah tuduhan penipuan yang viral di media sosial. Mereka menegaskan hubungan dengan pelapor merupakan kerjasama berdasarkan perjanjian. Kuasa hukum dari Syah Law Office and Partners, Afrian Syah dan Hasral Anas, menyampaikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepada klien mereka. Mereka menegaskan tuduhan penipuan dan atau penggelapan yang beredar di media sosial tidak benar dan dinilai tidak melihat fakta secara utuh. Menurut kuasa hukum, hubungan antara klien dengan pelapor berawal dari kerjasama investasi yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian. Dalam kesepakatan tersebut, disebutkan adanya penyerahan dana sebesar 100 juta rupiah yang ditransfer secara bertahap. Namun, pada Desember 2025, pihak investor disebut ingin membatalkan perjanjian dan meminta pengembalian dana. Hal ini ditolak oleh klien karena perjanjian masih berjalan. Kuasa hukum menjelaskan dalam kontrak terdapat klausul bahwa pembatalan sepihak akan berakibat pada hangusnya dana investasi. Selain itu, terdapat pula perselisihan lanjutan terkait permintaan laporan keuangan hingga dugaan tindakan tidak menyenangkan di lokasi usaha. Pada Januari 2026, laporan terhadap klien dilayangkan ke Polda Jambi. Kuasa hukum menyatakan kliennya telah memenuhi panggilan penyidik dan bersikap kooperatif selama proses berlangsung. Mereka juga membantah klaim kerugian ratusan juta rupiah serta narasi lain yang disebut tidak sesuai fakta. Saat ini, pihak kuasa hukum menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan pelaporan balik. Kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan publik diimbau menunggu hasil penyelidikan resmi. Bidang konveksi dan portofolio pernah mengerjakan pengadaan seragam sekolah. Kemudian dikatakan klien kami ya masih kecil-kecilan, belum ada keuntungan besar. Yang kemudian hal itu bukan masalah bagi Kak Ros, dan Kak Ros minta agar klien kami membuat draft perjanjian investasi. Kemudian tanggal 28 Juni 2025, Kak Ros mengingatkan klien kami melalui WhatsApp bahwa klien kami belum juga mengirim draft perjanjian investasi tersebut. Kemudian di tanggal 29 Juni tahun 2025, Kak Ros mengajak bertemu klien kami di kafe Saung Kito, kemudian mendraft, membaca, mengkoreksi draft tersebut dan setuju dengan draft perjanjian tersebut, dan Kak Ros pun mentransfer investasi senilai 40 juta dari rekening si pelapor tadi. Nah, dari keseluruhan nilai investasi itu 100 juta, dan pada tanggal 1 Juli 2026 perjanjian ditandatangani, lalu tanggal 2 Juli 2025-nya, maaf ini tanggal 2026 ya, 2025. Di 2 Julinya, Kak Ros transfer sisa investasi sebesar 60 juta, jadi nilainya 100 juta, bukan seperti pemberitaan yang kemarin. Nanti saya tunjukkan bukti kontraknya. Imam Zahra, JEK TV melaporkan.